Om Swastiastu. Bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Zaman prasejarah Indonesia. Bukti-bukti peninggalan zaman prasejarah di Indonesia seperti kapal genggam, alat serpih, sumatralit, beliung persegi, kapal lonjong, mata panah, alat dari tanah liat, bangunan megalitik, dan negara dari perunggu. Sejarah Indonesia. Sejarah menyatakan bahwa Maharshi Agasya merupakan Maharshi pertama yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan, dan India Belakang. Ada dua buah prasasti yang menyatakan kedatangan Resi Agasya ke Indonesia. Yang pertama, prasasti Dinoyo yang berangka Saka 682 menyebutkan bahwa seorang patih raja yang bernama Gajayana membuatkan pura suci untuk Resi Agasya dengan maksud untuk memohon kekuatan suci dari beliau atau Resi Agasya. Yang kedua, prasasti Porong yang bertahun Saka 785 menyebutkan bahwa keagungan serta kemuliaan jasa-jasa Resi Agasya. Beliau diberi julukan diantaranya Agasya Yatra yang artinya perjalanan suci Resi Agasya yang tidak pernah mengenal kembali dalam pengabdiannya untuk Dharma, dan juga Pita Segara yang artinya Bapa dari lautan karena beliau yang mengarungi lautan luas demi untuk Dharma. Agama Hindu pertama kali menyebar di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan bagian timur. Pada abad ke-4 Masehi berkembanglah sebuah kerajaan yang bernama Kutai, dipimpin oleh Asowarman yang disebut-sebut sebagai putra dari Kudungga. Di Kutai diketemukan 7 buah prasasti yang berupa yupa. Yupa artinya tiang batu atau tugu peringatan untuk melaksanakan upacara kurban. Perkembangan agama Hindu di Jawa Barat. Sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, Jawa Barat diperintah oleh seorang raja bernama Punawarman dengan kerajaannya bernama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti, diantaranya prasasti Caruteun, kebun kopi, tugu, dan prasasti Canggal. Prasasti Caruteun berisi tentang lukisan dua telapak kaki sang Punawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Raja Punawarman adalah penganut ajaran Hindu. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini berisi tentang ukiran telapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Punawarman yang disamakan dengan gajah Airawata sebagai wahana Dewa Indra. Yang ketiga, prasasti Tugu. Di dalam prasasti ini digambarkan bahwa Raja Punawarman dalam tahun pemerintahannya yang kedua-dua telah berhasil menggali sebuah sungai yang disebut Sungai Gomati. Setelah selesai diadakan upacara korban serta sedekah berupa 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Dan yang terakhir adalah prasasti Canggal. Prasasti ini berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Di dalam prasasti ini berisi tentang bagaimana Raja Sanjaya mendirikan sebuah lingga sebagai simbol perwujudan untuk memuja Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Siwa. Dalam prasasti ini juga memuat tentang kata-kata pujian kepada Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Hal ini dapat dihubungkan dengan konsep Trimurti yang berkembang sekarang. Sejarah perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah. Sebelumnya peradaban agama Hindu di Jawa Tengah dapat kita ketahui dari diketemukannya beberapa prasasti dan beberapa peninggalan candi sebagai sarana pemujaan Tuhan oleh umat. Seperti prasasti Tukmas. Prasasti ini memuat tentang gambar-gambar atribut Dewa Trimurti seperti Trisukla lambang Dewa Siwa, Kendi lambang Dewa Brahma, dan Cakra lambang Dewa Wisnu. Di samping itu juga prasasti ini menjelaskan tentang adanya sumber mata air yang jernih dan bersih yang dapat disamakan dengan Sungai Gangga.
Kemudian yang kedua adalah sumber berita Tionghoa, di mana dalam sumber berita ini dinyatakan bahwa di Jawa Tengah terdapat Kerajaan Kaling pada tahun 674 Masehi dan diperintah oleh raja perempuan bernama Raja Sima yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat jujur. Bukti monumental peninggalan sejarah di Jawa Tengah seperti Candi Prambanan, Candi Arjuna, Candi Sri Kandi, Candi Badut, dan lain-lain. Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, Raja kedua Wangsa Mataram I atau Belitung Mahasambu semasa Wangsa Sanjaya. Candi Arjuna. Candi Arjuna dibangun pada tahun 809 Masehi. Candi Arjuna merupakan salah satu dari 8 kompleks candi yang ada di Dieng. Ketujuh candi lainnya adalah Candi Semar, Gatot Kaca, Puntadewa, Sri Kandi, Sembadra, Bima, dan Dwarawati. Candi Sri Kandi. Candi ini terletak di utara Candi Arjuna. Batur candi setinggi sekitar 50 cm dengan dasar tanah berbentuk kubus. Di sisi timur terdapat tangga dan bilik penampil. Candi Badut. Candi ini diperkirakan berusia lebih dari 1400 tahun dan diyakini adalah peninggalan Prabu Gajayana, penguasa kerajaan Kanjuruan. Kata Badut di sini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata ba dan jut yang berarti sorot bintang kanapus. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur dapat kita ketahui dari berdirinya dinasti Syana Wangsa yang berkuasa tahun 929 sampai 947 Masehi. Bukti monumental perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Prasasti Dinoyo. Dikisahkan bahwa pada abad ke-8 yang berpusat di Kanjuruan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Dewa Sima. Beliau memiliki putra yang bernama Limwa. Setelah menggantikan ayahnya menjadi raja, kemudian disebut sebagai Gajayana. Raja Gajayana mendirikan sebuah tempat pemujaan untuk memuliakan Maharsi Agasya. Arca Maharsi Agasya pada mulanya terbuat dari kayu cendana, kemudian diganti dengan arca batu hitam. Prasasti Dinoyo tulis menggunakan huruf Kawi atau Jawa kuno dalam bahasa Sanskerta dengan menuliskan angka tahun 760 Masehi. Di dalam prasasti ini juga dituliskan tentang perjalanan Maharsi Agasya dari India menuju Indonesia untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu. Banyak karya sastra bernapaskan ajaran agama Hindu diterbitkan pada zaman Dharmawangsa. Di antaranya kitab Purwadigama yang bersumber pada kitab Manawadharma Sastra. Sedangkan kitab Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, dan yang lainnya muncul pada zaman Majapahit. Pada zaman ini juga dibangun berbagai macam candi seperti Candi Penataran di Blitar. Pertama kali pengaruh Hindu di Bali disebarkan oleh Maharsi Markandeya. Beliau datang ke Bali diperkirakan sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi melalui Gunung Semeru, Jawa Timur, menuju daerah Gunung Agung Tolangkir dengan tujuan hendak membangun asrama atau penataran. Kedatangan beliau untuk pertama kalinya diikuti oleh 400 orang pengiring. Namun dikisahkan kurang berhasil. Setelah pulang ke Jawa, beliau kembali datang ke Bali dengan pengiring sebanyak 2000 orang. Kedatangan beliau yang kedua ini berhasil menanam Pancajatu di kaki Gunung Agung Besakih sekarang. Belum agama Hindu masuk ke Bali, di Bali sudah mengenal sistem kepercayaan seperti kepercayaan kepada gunung sebagai tempat suci, sistem penguburan yang menggunakan sarkofagus sebagai peti mayat, kepercayaan adanya alam skala dan niskala, kepercayaan adanya penjelmaan atau punarbawa, dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jasa-jasa Resi Markandeya diantaranya: 1.
mengajarkan konsep melakukan pemujaan ke hadapan Sang Hyang Widi. 2. Memperkenalkan kata Bali, di mana Bali diartikan sebagai daerah yang segala sesuatunya mempergunakan sesajen atau sarana bebali. 3. Membuat pura besakeh, pura Ndakase, pura Lempuyang, Watu Paru, Cekoane, dan yang lainnya. 4. Memperkenalkan warna merah dan putih sebagai leader-leader atau umbul-umbul di tempat-tempat suci. 5. Upacara bebali untuk keselamatan binatang seperti tumpak kandang atau hari Sabtu Kliwon, Ukuye, dan tumpak warige untuk tumbuhan pada hari Sabtu Kliwon, Wuku warige. Jasa dari Empu Sangkul Putih, diantaranya mengajarkan tentang bebali dalam bentuk seni yang mengandung makna simbolis dan suci. 2. Mengajarkan orang-orang Baliage untuk menjadi orang suci untuk pura kayangan seperti pemangku, jero gede, jero prawayah, dan jero pabayan. 3. Empu Sangkul Putih juga mengajarkan masyarakat untuk melaksanakan hari-hari suci seperti Galungan, Kuningan, Tugian, Pagerwesi, Tumpak, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mengajarkan tentang tata cara membuat arca lingga dari kayu, logam, atau uang kepeng sebagai perwujudan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Jasa-jasa Empu Kuturan. 1. Mendirikan sangga kemulan, taksu, dan tugu untuk setiap rumah tangga dalam satu pekarangan. 2. Mendirikan sangga pemurajan yang terdiri dari Surya, Meru, Gedong, Kemulan, Taksu, Pelinggih Pengayatan Sadkayangan, dan Paibon, serta yang lainnya untuk penyungsungan lebih dari satu kepala keluarga per pekarangan. 3. Mendirikan Purudadya, Puru Pemaksan, Panti, dan yang lainnya yang penyusungnya lebih dari satu paibon per pemerajan. Dan yang terakhir adalah mendirikan Kayangan 3 yang terdiri dari Pura Pusah, Balai Agung, dan Pura Dalem sebagai tempat memuja Trimurti. Samping itu juga beliau membangun Pura Kayangan Jagat seperti Pura Besakeh, Pura Batur, Pura Uluwatu, Pura Lempuyang, Pura Andakase, Pura Golawah, Pura Puserin Tasik, dan yang lainnya. Jasa Dangyang Nirate. Pada masa pemerintahan dalam Waterenggong yang berkedudukan di Gegel tahun 1470 sampai 1550 Masehi, datanglah Dangyang Dujendra ke Bali. Beliau juga disebut sebagai Dangyang Nirate. Beliau mengajarkan ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang peperangan atau Dharma Yuda, pengetahuan tentang Semaragama atau Cembawa Karma, yang dimaksud juga dengan ajaran tentang pertemuan semar laki dan perempuan, ajaran tentang pelaksanaan Mamukur, Maligya, dan Mahar Sada. Samping itu juga beliau mendirikan beberapa pura seperti Pura Uluwatu, Pura Bukit Gong, Pura Bukit Payung, Pura Sakenan, Air Jeruk, Tugu, Gentah Semperangan, Tengkulak, Golawah, Pojobatu, Pengejengan, Maseti, Peti Tengat, dan tempat suci lainnya, serta akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Setelah Hindu berkembang pesat di Bali, kemudian Hindu menyebar ke daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Irian Barat, dan kemudian berkembang sampai zaman sekarang. Demikianlah bukti-bukti monumental sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Semoga menginspirasi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.